Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaila Atila Syahla dengan NPM 11232-184. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan. Pengertian tentang analisis rasio keuangan yaitu membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Kegunaan analisis rasio keuangan. 1. Memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan serta penilaian terhadap keadaan suatu perusahaan tertentu, memberikan gambaran kepada investor dan kreditor tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya. 3. Memungkinkan manajer keuangan untuk meramalkan reaksi para calon investor dan kreditor pada saat mencari tambahan dana. 4. Dapat digunakan untuk membuat keputusan, pertimbangan, dan prediksi berdasarkan tren tentang pencapaian perusahaan dan prospek pada masa datang. 5. Menstandarkan ukuran penilaian perusahaan sehingga memudahkan dalam mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. Fungsi pada analisis rasio keuangan. Yang pertama ada berguna bagi seseorang atau perusahaan yang ingin melakukan investasi pada saham. Yang kedua, memberikan kredit kepada suatu perusahaan. Yang ketiga, menentukan besarnya pajak yang ditekankan perusahaan kepada pemerintah. Yang keempat, menentukan tingkat perkembangan perusahaan untuk kepentingan evaluasi. Yang kelima, menentukan tingkat kekuatan keuangan, pesaing atau kompetitor, atau positioning. Yang keenam, menentukan besarnya tingkat kerusakan yang dihadapi perusahaan. Tujuan analisis rasio keuangan yaitu 1. Dana untuk perusahaan. Yang kedua, untuk keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba operasi atas aktiva yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, tingkat pengembalian pemegang saham biasa. Yang keempat, untuk tingkat likuiditas perusahaan. Lalu ada macam-macam jenis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio leverage, yang ketiga ada rasio aktivitas, yang keempat ada rasio profitabilitas, dan yang kelima ada rasio nilai pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdari Fikia dengan NPM 11232100096. Kami di sini akan menjelaskan materi manajemen keuangan tentang analisis rasio. Untuk analisis rasio itu sendiri terbagi lagi menjadi 5 macam. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, ada rasio leverage atau solvabilitas, yang ketiga itu ada rasio aktivitas, yang keempat ada rasio profitabilitas, yang kelima ada rasio nilai pasar. Nah, yang akan kita bahas pertama itu ada rasio likuiditas. Di dalam rasio likuiditas ini dibagi-bagi lagi. Yang pertama itu ada rasio lancar atau current rasio, yang kedua ada rasio quick atau quick rasio, yang ketiga ada rasio cash atau cash rasio, selanjutnya ada working capital to total asset rasio. Nah, dari macam-macam rasio likuiditas ini, dia tuh terdapat masing-masing rumus tersendiri. Nah, untuk rumus yang pertama itu dari current rasio. Rumusnya adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, untuk yang kedua itu ada quick rasio. Dengan rumusnya itu ada aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Kemudian selanjutnya ada cash rasio. Dengan rumus cash ditambah efek dibagi hutang lancar. Nah, yang terakhir ini ada working capital to total asset rasio. Dengan rumus aktiva lancar dikurang kewajiban lancar dibagi jumlah aktiva atau total aktiva. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soalnya itu bisa dilihat seperti di gambar berikut ini. Nah, untuk analisis rasio ini soalnya itu yang diketahui adalah neracanya, dan kita tinggal hitung apa yang ditanyakan. Nah, untuk soalnya seperti ini. Setelah diketahui contoh soalnya, bila ditanyakan rasio likuiditasnya, maka kita memakai rumus yang tadi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Mencari rasio likuiditas mulai dari mencari current rasio, quick rasio, cash rasio, dan working capital to total asset rasio. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama untuk rasio likuiditas ini ada current rasio atau rasio lancar, di mana rumusnya adalah aset lancar dibagi hutang lancar.
Nah, sama dengan 13.570.000 dibagi 5.900.000. Nah, mendapatkan hasil sebesar 2,3. Selanjutnya yang kedua itu ada quick ratio atau rasio quick. Dengan rumus aset lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Nah, diketahui di soal itu aset lancarnya sebesar 13.570.000 rupiah dikurang 7.250.000 dibagi 5.900.000 dengan hasilnya 1,07. Nah, selanjutnya itu ada cash ratio atau rasio cash. Nah, rumusnya itu ada cash ditambah efek dibagi dengan hutang lancar. Nah, jadi 1.610.000 ditambah 510.000 dibagi 5.900.000 sama dengan 0,36 hasilnya. Nah, yang terakhir itu ada working capital to total asset ratio, di mana rumusnya ada aktiva lancar dikurang hutang lancar dibagi dengan total aktiva sama dengan 13.570.000 dikurang 5.900.000 dibagi 23.125.000 sama dengan hasilnya adalah 0,33. Nah, itu untuk contoh soal dari rasio likuiditas. Perkenalkan, nama saya Mayang Bonita Ramadan. NPM-nya 1123210098. Leverage dapat diartikan sebagai penggunaan aset dan penggunaan dana oleh perusahaan tersebut harus mengeluarkan biaya tetap dan beban tetap. Rasio leverage memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu leverage operasi, leverage keuangan, dan leverage kombinasi. Leverage operasi itu mengukur pengaruh perubahan penjualan terhadap EBIT. Kalau leverage keuangan itu pengaruh perubahan EBIT terhadap perubahan EPS. Sedangkan leverage kombinasi mengukur pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan EPS. Rumus dari jenis rasio leverage. Yang pertama itu leverage operasi. Rumusnya adalah DOL. Di samping itu ada keterangan untuk teman-teman yang tidak mengetahui. S-nya itu adalah sales, VC-nya itu adalah variable cost, F-C-nya itu adalah fixed cost. Yang kedua itu ada leverage keuangan. Leverage keuangan ini DFL dan dia menambahkan satu keterangan, I-nya itu adalah interest, atau DFL sama dengan EBIT atau EBIT dikurangin interest, I-nya itu interest. Yang ketiga itu adalah leverage kombinasi. Sedangkan leverage kombinasi ini rumusnya dia itu DCL atau sama dengan DOL dikali DFL. Maksudnya itu leverage operasi dikali sama leverage keuangan. Tuh rumusnya. Penjualan yaitu teman-teman 35.000 dikali 6.000. 35.000 nya itu adalah penjualan selama setahun, sedangkan 6.000 nya itu dari harga jual per unitnya. Jadi ketemu penjualnya itu 210 juta. Terus cara gimana sih cara menghitung biaya variabelnya? Biaya variabelnya itu 35.000 dikali 2.800. 35.000 nya itu dari penjualan selama setahun, sedangkan 2.800 nya itu biaya variabel per unitnya. Ketemu 98 juta. Dikurangin penjualan dikurang biaya variabel dan ketemulah hasil kontribusi marginnya yaitu 112 juta. Biaya berapa sih biaya tetapnya? Biaya tetapnya di sini kita udah diketahui dari keterangannya, yaitu biaya tetap per tahunnya 56 juta. Jadi dikurangin lagi kontribusi marginnya dikurangin biaya tetap, ketemulah laba usahanya atau EBIT-nya yaitu 56 juta. Masuklah ke rumusnya teman-teman. DOL sama dengan 210 juta dikurangin 98 juta sama dengan 112 juta dibagi 210 juta dikurangin 98 juta dikurangin 56 juta, ketemulah hasilnya 56 juta. Dan 112 juta itu dibagi 56 juta, hasilnya itu 2. Jadi DOL
hasilnya itu ketemulah 2 ya teman-teman. Berarti setiap perubahan penjualan sebesar 1% dari 210 juta akan mengakibatkan perubahan EBIT sebesar 1% dikali 2, dolnya sama dengan 2% dari 56 juta. Jika penjualan naik sebesar 40%, maka EBIT-nya juga naik sebesar 40% dikali 2 dikali 56 juta, hasilnya 44,8 juta. Dan jika penjualannya turun sebesar 40%, maka EBIT-nya akan turun sebesar 40% dikali 2 dikali 56 juta dan hasilnya sama 44,8 juta. Dari penjelasan tentang rasio leverage, di sini saya akan menambahkan mengapa menghitung rasio leverage itu bermanfaat ya. Karena menghitung leverage yang berbeda dapat membantu stakeholder internal dan eksternal seperti kreditur, investor, dan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan investasi dan pinjaman yang terinformasi. Rasio-rasio ini memberikan wawasan tentang kesehatan perusahaan dan kemampuan keuangannya untuk memenuhi hutang dan kewajiban keuangan. Sebagian besar, leverage mengukur kemampuan dan efisiensi untuk menggunakan utang menjalankan bisnis. Rasio ini membantu memahami struktur modal perusahaan dan menentukan apakah perusahaan tersebut menguntungkan atau tidak ya. Jadi itulah penjelasan saya tentang materi rasio leverage dengan berbagai macam jenis-jenis rasio. Perkenalkan, nama saya Khaila Lisa dengan NPM 11232100083. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Yang pertama ada total asset turnover atau perputaran aktiva, menjelaskan tentang kecepatan perputaran total aktiva dalam satu periode tertentu. Total asset turnover diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini, maka kondisi operasional perusahaan semakin baik. Maksudnya yaitu perputaran aktiva lebih cepat sehingga menghasilkan laba dan pemakaian keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan semakin optimal. Rasio yang nilainya tinggi juga bisa berarti jumlah aset yang sama bisa memperbesar volume penjualan. Working capital turnover atau rasio perputaran modal kerja. Rasio ini mengukur aktivitas bisnis yang dibandingkan dengan kelebihan aktiva lancar atas kewajiban lancar sehingga banyaknya penjualan dalam rupiah yang diperoleh perusahaan untuk setiap rupiah modal kerja dapat terlihat. Rasio perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover. Fixed asset turnover ratio ini mengukur efektivitas pemakaian dana yang tertanam pada harta atau aktiva tetap seperti pabrik dan peralatan untuk menghasilkan penjualan yang dihasilkan oleh setiap rupiah yang diinvestasikan pada aktiva tetap tersebut. Rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Rasio perputaran persediaan ini mengukur efisiensi pemakaian persediaan barang dagang pada perusahaan sehingga kinerja manajemen dalam mengontrol modal yang ada pada persediaan bisa terlihat baik atau kurang baiknya. Rata-rata umur piutang. Rasio rata-rata umur piutang adalah pengukuran efisiensi manajemen piutang perusahaan dan durasi atau waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang atau mengubah piutang menjadi kas. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah piutang dengan penjualan per hari, yaitu penjualan dibagi 360 atau 360. Perputaran piutang. Rasio perputaran piutang adalah perbandingan total penjualan kredit atau neto terhadap piutang rata-rata. Semakin tinggi rasio atau turnover, maka modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah. Sebaliknya, jika rasio semakin rendah, berarti ada overinvestment dalam piutang sehingga perlu dianalisis lebih lanjut karena mungkin kinerja bagian kredit dan penagihan kurang efektif atau mungkin ada perubahan dalam kebijakan pemberian kredit. Disajikan neraca PT Triamanda pada 31 Desember 2015 dan 2016 serta laporan laba ruginya selama tahun 2016. Berikut kita akan mencari perputaran piutang dari PT Triamanda. Untuk mengukurnya kita bisa menggunakan rumus perputaran piutang, yaitu penjualan kredit dibagi dengan rata-rata peluang. Cara menghitung rata-rata piutang adalah
jumlah piutang akhir tahun dibagi 2, yaitu rata-rata piutang sama dengan 50 juta ditambah 40 juta dibagi 2, sama dengan 45 juta. Dengan demikian, besarnya perputaran piutang adalah sebagai berikut, yaitu perputaran piutang sama dengan 600 juta dibagi 45 juta sama dengan 13,3 kali. Sedangkan untuk mengetahui lamanya piutang tertagih atau receivable collection period bisa digunakan rumus sebagai berikut, yaitu receivable collection period sama dengan rata-rata piutang dikali 360 hari dibagi penjualan kredit. Maka 45 juta dikali 360 hari dibagi dengan 600 juta sama dengan 27 hari. Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa periode pengumpulan piutang rata-rata adalah selama 27 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasana Valia dari Prodi Manajemen dengan NPM 112321008. Di sini saya ingin membahas rasio profitabilitas. Apa sih rasio profitabilitas itu? Jadi, rasio ini mencari keuntungan dari seberapa efisiensi perusahaan itu telah didirikan. Oleh karena itu, rasio profitabilitas ini sebagai alat kinerja manajemen. Ternyata, rasio profitabilitas ini sebagai alat evaluasi juga loh. Bagaimana bisa dibilang begitu? Jika berhasil, rasio profitabilitas ini artinya sudah mencapai target yang telah diinginkan. Bagaimana kalau gagal, rasio profitabilitas ini tidak mencapai target yang telah tidak diinginkan. Oleh karena itu, kita membutuhkan bahan acuan untuk kedepannya agar kesalahan itu tidak terulang lagi. Untuk tujuan dan manfaatnya, rasio profitabilitas yang pertama adalah kita dapat mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah kita bisa mengetahui produktivitas dari modal sendiri maupun modal peminjam. Yang pertama ada rumus profit margin on sales. Ini teman-teman rumusnya ya. Profit margin on sales ini merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Margin ini ada 2, margin laba kotor, menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan. Yang kedua, ada margin laba bersih. Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Untuk soal dan pembahasan dari profit margin on sales yang di sini nih ada tabel komponen laporan keuangan, penjualan sales, harga pokok penjualan HPP. Penjualan sales yang pada tahun 2005 itu 5.950. Pada tahun 2006 5.550. Harga pokok penjualan HPP itu pada tahun 2005 per 1.050. Kalau di tahun 2006 3.850. Untuk caranya ada untuk tahun 2005 profit margin on sales 5.950 dikurang 4.050 dibagi 5.950 sama dengan 0,319 atau 32%. Untuk tahun 2006 profit margin on sales ini 5.050 dikurang 3.850 dibagi 5.050 sama dengan 0,306 atau 31%. Jika rata-rata industri untuk profit margin adalah 30%, margin laba perusahaan tahun 2005 dan tahun 2006 dikatakan baik karena berada di atas rata-rata industri. Yang pertama, ada net profit margin on sales. Rumusnya, earning after interest and tax (EAT) dibagi penjualan atau sales. Komponen laporan keuangan pada tahun 2005 di penjualan sales itu 5.950. Pada tahun 2006 penjualan sales ini 5.050.
Untuk earning after interest and tax atau EAT pada tahun 2005 ini 1296, pada tahun 2006 ini 1504. Untuk tahun 2005 net profit margin ini 1296 dibagi 5960, 0,217 atau 21,8%. Untuk tahun 2006 net profit margin ini 904 dibagi 5050 sama dengan 0,1628 atau 16,3%. Jika rata-rata industri untuk net profit marginnya adalah 20%, margin laba perusahaan tahun 2005 sebesar 2,8%. Dikatakan baik karena ini ada di atas rata-rata industri. Namun untuk tahun 2006 tuh dikatakan margin laba ini kurang baik karena hanya sebesar 16,3%. Karena masih di bawah rata-rata industri. Untuk itu kesimpulannya, harga barang-barang perusahaan ini relatif rendah, BB-nya relatifnya tinggi, atau keduanya. Untuk perhitungan ROE atau disebut juga Return on Equity, rumusnya ini adalah Earning After Interest and Tax (EAT) dibagi Equity. Komponen laporan keuangan EAT-nya ini pada tahun 2005 ini 1296, pada tahun 2006 1904. Total equity-nya pada tahun 2005 2250, pada tahun 2006 2100. Untuk tahun 2005, return on equity atau ROE 1296 dibagi 2250 sama dengan 57,6 atau 58%. Untuk tahun 2006, return on equity ROE ini 904 dibagi 2100 sama dengan 0,43 atau 43%. Kesimpulannya ini, rata-rata industri ini kan ROE ini adalah 40%. Pada perhitungan tahun 2005 ini pengembalian ekuitas saya ini sebesar 58%, tapi 2006 ini turun jadi 43%. Hasil pengembalian ekuitas ini berkurang sebesar 15%, yang artinya ketidakmampuan manajemen memperoleh ROE seiring dengan menurunnya ROI. Sekarang hitungan keempat, earning per share atau juga EPS. Rasio laba per lembar saham ini merupakan keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Laba per lembar saham, rumusnya ini adalah laba saham biasa dibagi saham biasa yang beredar. Komponen laporan keuangan di tabel ini, keuntungan pada tahun 2005 1.296.000, pada tahun 2006 904.000. Jumlah saham yang beredar pada tahun 2005 ini adalah 1.600. Pada tahun 2005 ini adalah 1.600, pada tahun 2006 1.600 juga. Untuk tahun 2005, laba per lembar saham ini 1.256.000 dibagi 1.600 sama dengan 810. Untuk tahun 2006, laba per lembar sahamnya ini 904.000 dibagi 1.600 sama dengan 565. Kesimpulannya, dari hasil perhitungan tersebut bahwa kesejahteraan pemegang saham ini menurun sehubungan dengan menurunnya laba per lembar saham yang dirasakan oleh perusahaan. Penurunan ini cukup lumayan besar, 255 per lembar saham. Jadi kita bisa menentukan mana yang menjadi hak pemegang saham prioritas setelah dikurangkan dari laba yang diperoleh. Cara kelima adalah return on assets atau juga ROA. Apa sih ini? ROA ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada masa lalu. Jadi pada perhitungan ROA ini rumusnya laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Pada soal dan pembahasannya, misalnya PT ABC yang laba bersihnya 22,15 triliun dan total asetnya 198,8 triliun dengan menggunakan rumus di atas, maka nilai ROA dari PT ABC adalah ROA laba bersih dibagi total aset dikali 100%, 22,15 dibagi 198,48 dikali 1%.
sama dengan 11,15%, yang artinya rasio profitabilitas ini menunjukkan perusahaan dapat menunjukkan keberhasilan atau kemampuan dalam menghasilkan keuntungan. Angka 11,15% ini merupakan rasio keuntungan bersih setelah pajak terhadap jumlah aset keseluruhan. Hal ini merupakan suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar ROA, makin besar tingkat earning yang dicapai oleh perusahaan karena mampu optimal atas penggunaan aset perusahaan. Lalu selanjutnya ada rasio nilai pasar. Nah, rasio nilai pasar ini digunakan untuk mengukur nilai harga saham. Untuk rasio nilai pasar ini terbagi lagi menjadi 4 dengan rumus yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada price earning ratio atau PER dengan rumus harga pasar per lembar saham dibagi dengan earning per lembar saham. Kemudian yang kedua ada dividend yield dengan rumus dividen per lembar saham dibagi dengan harga saham per lembar. Kemudian yang ketiga ada rasio pembayaran dividen atau dividen payout ratio dengan rumus dividen per lembar dibagi dengan earning per lembar. Kemudian yang keempat ada rasio harga terhadap nilai buku atau price to book value dengan rumus harga pasar per lembar saham dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Selanjutnya ada contoh soal dan pembahasannya. Nah, contoh soal yang pertama itu jika diketahui harga pasar per lembar saham itu sebesar 3.000 dan earning per lembar saham itu sebesar 100 dan ditanyakan price earning ratio atau PER-nya, maka caranya itu adalah harga pasar per lembar saham dibagi earning per lembar saham, di mana 3.000 dibagi 100 dan mendapatkan hasil sebesar 30. Kemudian yang kedua adalah jika dividen per lembarnya saham diketahui sebesar 1.000, kemudian harga saham per lembarnya diketahui adalah 50, maka untuk mencari dividen yieldnya adalah dividen per lembar saham dibagi dengan harga saham per lembar, di mana 1.000 dibagi 50 dan mendapatkan hasil sebesar 20. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaannya itu jika diketahui dividen per lembarnya adalah 500 dan earning per lembarnya adalah 5, maka untuk mencari rasio pembayaran dividen atau dividen payout ratio itu menggunakan rumus dividen per lembar dibagi earning per lembar. Jadinya itu adalah 500 dibagi 5 dan mendapatkan hasil sebesar 100. Kemudian soal yang terakhir, di mana diketahui harga pasar per lembar sahamnya itu sebesar 9.050, kemudian nilai buku per lembar sahamnya itu diketahui sebesar 330. Nah, untuk mencari rasio harga terhadap nilai buku atau price to book value itu dengan cara harga pasar per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham. Jadinya 9.050 dibagi 330 dan mendapatkan hasil sebesar 27,42.